Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, kembali lagi bersama gue WIM. Jangan lupa bahagia. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua lagi nonton? Semoga aja kalian dalam keadaan baik-baik aja ya, sehat walafiat. Dan sekarang gue mau review sih sebenarnya, cuma buat pengenalan aja. Ban balap dipakai buat harian aman nggak sih, atau boros nggak sih, atau gimana lah, ntar gue bahas di sini ya. Sekarang gue mau ngebahas itu, dan oke lah, gak usah banyak basa-basi. Sekarang kita langsung ke motornya. Oke. Sekarang ini motor gua Jupiter MX 135 yang old, yang tahun 2009. Dan di sini gua pakai ban yang depan IRC Pasti Pro, dan yang belakang gua pakai ban DR MP7E6. Sekarang kita bahas aja ya. Ban balap ini bahannya tuh dari kode ininya ya, itu kelihatan nggak ya ini? MC dalam kode itu berarti medium compound, tapi si mediumnya itu ini bukan medium yang biasa yang umumnya gitu, tapi bisa dipakai di race juga gitu. Buat yang depan sama, yang depan pun ini RC Pasti Pro, ini sama MC medium compound, tapi medium compoundnya ya kalau di gini tuh, ini tuh kerasa empuknya gitu, di ini kerasa empuk si medium compound ini. Gak tau bahannya tuh dari apa, yang pasti ini emang medium tapi empuk mediumnya, dan bisa sangat enak juga sih buat nikung. Nah lihat ya, di sini kelihatan nggak ya? Ini kayak ada, kelihatan kan? Kayak ada serabut-serabutnya itu kan? Nah ini. Nah, ini si ban ini tuh emang cepet panas, jadi ya cepet lengket juga. Ini waktu ke Girimang masih ada tapaknya sampai sini, sampai sekarang masih ada. Tapi di sini kalian kalau mau pakai ban yang buat balap dipakai harian, tentunya kalian jangan sampai salah pilih dengan motif alur bannya ya. Motif alur bannya gua pakai RC Pasti Pro ini buat jalanan kering sama basah. Ini jadi bisa di kering, bisa di hujan juga, bisa sama yang MP76 juga. Nah, yang ini juga sama, ini kering sama basah. Gua sampai sekarang belum pernah yang ngalaminnya sepot-sepotan pakai ban ini, kedua ini belum pernah, asli. Gua belum pernah yang namanya sepot-sepotan. Enak pokoknya kalau pakai nikung. Terus buat kalian buat yang pengen buat style gitu, buat penampilan aja, no problem, nggak ada masalah sama sekali. Enak-enak aja sebenarnya mah, enak-enak aja, nggak ada masalah buat style, buat harian. Cuman ya namanya ban racing, ban balap dipakai harian, tentunya ada kelebihan ada kekurangannya ya. Nah, dan kelebihannya yang pertama ban ini lengket, terus ngebulet juga, dan cengkramannya berarti cengkram banget gitu ke jalannya, lengket banget ke jalan.
jadi kemungkinan kalian buat slip itu ya minim. Nah terus segi penampilan lebih sporty cuy, serius pakai ban yang kayak gini penampilan lebih sporty. Dan apalagi ya, mungkin segitu. Kalau kekurangannya pakai ban yang kayak gini tuh, yang pertama dari segi harga, ya harga gak bisa dibilang murah ya. Buat ini, buat gue yang pakai MP76 ya, MP76 FDR MP76 itu harganya sekitar 360-an, 190 per 80 ukurannya. Nah buat RC Pasti Pro gua beli 450, selisihnya beda 100.000. Nah kenapa sih RC Pasti Pro lebih mahal daripada MP76? Yang gua lihat-lihat itu RC Pasti Pro tuh produksinya masih sedikit ya. Gua cari-cari di bengkel itu susah nyarinya asli. Waktu itu gua ke bengkel cuma sisa 2 lagi, sedangkan yang MP76 ini sangat banyak di bengkel-bengkel. Dan ya mungkin bisa dibilang itu juga faktor harga, bisa mengaruhi faktor harga, karena mungkin ini sedikit jadi ya harganya mahal, dan ini yang agak banyak jadi ya harganya lumayan murah. Dan oh iya nih, ini ban gua pecah-pecah. Kenapa sih bisa pecah-pecah? Nah ini pecah-pecah karena waktu itu gua pakai semir, disemir gini. Nah biar apa sih benernya, biar gua tujuannya biar hitam ya, biar jadi kayak bantu baru gitu ya. Tapi ternyata nih efeknya ke sini cuy, lihat ban gua pecah-pecah jadi kayak gini. Katanya keras kan, itu bahannya keras dari bahan kimia gitu, jadi kebannya mempengaruhi gitu. Nah terus licin juga, tentu pasti bakal licin. Dan terus nyatanya sampai sekarang hitam enggak sih, enggak, malah jadi kayak pucat gitu si bannya. Nah buat IRC ini, buat racing, buat di balap itu ada 4 jenis. Fasti One ya, yang kelompoknya Fasti ya, yang keluarganya Fasti. Fasti One, Fasti 2, Fasti 3, Fasti Pro. Nah yang buat Fasti One itu buat jalan benar-benar kering, nggak boleh ada basah apapun. Tapi di sini ada titik-titik itu tuh, titik kayak gitu. Itu sebenarnya buat menandakan bahwa ban itu kalau misal titik itu udah hilang, berarti ban itu udah botak, itu udah benar-benar habis, berarti harus diganti. Tapi kalau titik itu masih ada, berarti titik itu masih menandakan ban itu masih bisa dipakai. Nah terus pas itu tuh si motifnya tuh kecil-kecil kayak gini, tak gitu, kecil-kecil kayak gitu. Nah itu bisa dibuat tuh sebenarnya buat jalan kering, tapi bisa dipakai buat jalan sedikit basah ya. Kalau buat Fasti 3 tuh buat jalan hujan basah. Nah buat Fasti Pro ini buat kering sama basah jos. Seriusan. Nah buat kelompok FDR, dari FDR MP itu gua kurang tahu ya. MP ada kelompok MP76, 27, 57, kalau salah itu ada 3 ya. Iya deh. Ada yang FDR yang botak itu yang sama kayak Fasti One, itu sama buat kering. Nah terus pasti lagi FDR MP27 itu buat ya kering juga, cuman motifnya dikit, jadi ya bisa agak sedikit basah lah, tapi kayaknya tuh lebih condong ke kering ya. Buat banyak tuh condong ke kering. Dan buat MP57, nah itu sama kayak Fasti itu buat jalan kering tapi agak sedikit basah. Nah MP76 ini kering basah, jadi ya buat dibasah kalian makin jos gitu. Bang buat MP76 sama RC Pasti Pro keren mana sih, lebih enak mana? Menurut gue pribadi ya sebenarnya ya sama-sama aja sih, gak terlalu beda jauh. Cuman dari motif sama dari daya cengkraman, terus ban cepat panas itu menurut gue pribadi lebih cepat Pasti Pro dibandingkan MP76. Gue gak tau kenapa lebih cepat yang depan. Waktu itu gue latihan di Geimang
depan lebih cepat panas dibandingkan belakang. Nah buat motif, ini motifnya api, jadi ya apa ya, bisa dibilang jadul lah ya, udah terlalu kuno gitu. Nah buat IRC Pasti Pro itu dia motifnya menurut gua lebih sporty sih, lebih keren. Nah begitu. Tadi udah kekurangannya dari segi harga, tingkat daya tahan, keawetannya, harga ban balap di pagi harian itu ya bisa dibilang mahal lah, sekitar 300-an ke atas. Dan ya biasanya 300 dapat 2, ini cuma 1. Buat kawetannya mungkin bisa dibilang rata-rata normal tuh 1 tahun. Ini biasanya ada yang 1 tahun setengah, 1 tahun atau 2 tahun ada juga. Itu tergantung pemakaian kalian ya. Ini buat balap bisa, harian bisa, style juga bisa, nggak apa-apa, no problem, gak ada masalah. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, buat kalian style aja atau buat penampilan aja nggak apa-apa, cuman ya kalian nggak akan ngerasain sensasinya gitu miring-miring pakai ban kayak gini gitu. Apalagi kalau udah panas si bannya, miring semiring apapun juga enak cuy, asli. Gua juga waktu itu jos lah. Nah kalian boleh lihat videonya dari sebelumnya yang gua latihan di GBLA itu pakai ban kedua ini. Yap, mungkin segitu aja review ban balap di pagi harian. Jadi intinya pakai ban balap buat harian aman, makin jos, makin safety juga, oke. Cuman ya namanya juga barang atau apapun pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya, mungkin semua sempurna gitu ya. Buat kalian yang pengen ban kayak gini, boleh kalian cari aja di bengkel-bengkel. Kayaknya di Planet Ban itu ya di daerah gua tuh jarang ya buat yang kayak gini, biasanya bengkel-bengkel adanya. Yap, oke. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya yang udah. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jangan lupa like, komen, dan share juga. Oke. Salam dari Blue. Oke, bye bye.